Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Hajul Musalama. Saya dari kelas G2 Manajemen dengan nomor NPM 101207999. Di sini saya akan menjelaskan manajemen keuangan tentang future value atau nilai kemudian. Nah, di sini saya punya satu contoh soal future value yang dalam soalnya tuh, dalam rekening NAMI di Kane Bank terdapat uang sebanyak 2 juta. Apabila pihak Kane menerapkan bunga sebesar 8%, berapakah nilai uang NAMI pada waktu 10 tahun ke depan? Nah, jawabannya itu, ini ada rumusnya. Rumusnya itu FO sama dengan F buka kurung 1 ditambah N buka kurung pangkat N. Nah, F-nya itu VO-nya itu sama dengan yang si uang 2 juta ya. Yang 2 juta. Nah, terus R-nya itu apa? R-nya itu yang 8%. 8%. Nah, N-nya yang si 10 tahun ini, waktunya 10 tahun. 10 tahun. Nah, gimana secara pengerjaannya? Nih, ini pengerjaannya tuh FV sama dengan FO ditambah buka kurung 1 ditambah R pangkat N. Nah, FV sama dengan yang 2 juta ditambah sama ditambah buka kurung 1 ditambah yang R-nya itu 8%. Si 8% ini diituin jadi 0,08. Nah, nanti tambah 0,08 pangkat N-nya itu 10 tahun waktunya. Nah, sama dengan, terus FV sama dengan si 2 juta buka kurung 1 tambah 0,08 yaitu jadi 1,08 gitu ya, dipangkatin sama waktu itu 10. Terus FV sama dengan 2 juta dikali yang si 1,08 ini berapa gitu yang ngasih pangkat 10, jadi berapa gitu yang ngasihnya itu jadi 2,16 lah. 2,16 sama dengan 2 juta kali 2,16 itu jadi 317,850. Nah, jadi hasil si NAMI investasi di Kane Bank ini selama 1 tahun itu nilai uangnya itu pada saat di 10 tahun itu ini nih, jadi 4.317.850 gitu. Nah, sampai sini ya mengerti. Perkenalkan, nama saya Rizpala Hapipah dengan nomor NPM 101202792. Saya kelas G2 Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan tentang nilai waktu dari uang, dan saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN di Bandung Business School. Di sini saya akan membahas tentang nilai waktu dari uang. Langsung saja kita ke soalnya. Diketahui data-data sebuah proyek sebagai berikut. Investasi awal 100 juta % pada N sama dengan 0 pada tahun ketiga sampai dengan ke-10. Proyek menghasilkan pemasukan bersih 20 juta per tahun. Nilai sisa tahun ke-11 adalah 30 juta. Ditanyakan dengan suku bunga bank 10%, berapakah nilai net present value proyek tersebut? Apakah proyek tersebut layak? Yang pertama, kita mencari tahu rumusnya, yaitu NPP sama dengan negatif 100 ditambah A dalam kurung P per A dikali 1 ditambah I pangkat N ditambah F dalam kurung P per F. Penjelasannya yaitu negatif 100 didapat dari investasi awal. Jika kita rujuk dalam sebuah panah, yaitu merujuk ke bawah, maka hasilnya negatif. A yaitu pemasukan awal, P per A yaitu tahun dimulainya pemasukan bersih sampai tahun akhir. 1 yaitu rumus, I yaitu investasi, N yaitu nilai anuitas sebelum pemasukan bersih, F yaitu sisa akhir, P per F yaitu nilai sisa akhir. Lalu kita masukkan ke rumusnya nilai-nilainya. Negatif 100 ditambah 20 dalam kurung 5.335 yang didapat dari tabel P per A baris ke-8 karena dihitung dari pemasukan bersih tahun ketiga sampai ke-10 yaitu 8.
dikali 1 ditambah 0,1 yaitu yang didapat dari investasi karena 10% dan didesimalkan menjadi 0,1. Pangkat minus 2 yaitu nilai anuitas sebelum tahun pemasukan bersih dari tahun ketiga sampai tahun 0. Ditambah 30 yaitu dari sisa akhir dikali 0,3506 yang didapat dari tabel P per F baris ke-11. Setelah itu negatif 100 ditambah 20 juta dikali 5.335 dikali 1 ditambah 0,1 minus 2 hasilnya 88,18 ditambah 30 juta dikali 0,3506 hasilnya 10,508 hasilnya sama dengan negatif 1302. Karena hasilnya negatif maka proyek tersebut tidak layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Wolfia dari kelas G2 Manajemen dengan NPM 101207774. Di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh soal mengenai aset lancar. Selamat menyimak. Oke, di sini kita ada pertanyaan, perusahaan memiliki liabilitas lancar sebesar 500 juta dolar dan rasio lancarnya sebesar 2. Berapakah total aset lancar perusahaan? Dan jika rasio cepat perusahaan sebesar 1,6, berapa besarkah persediaan yang dimiliki oleh perusahaan? Nah, kita langsung aja ke jawabannya. Yang pertama, kita nyari aset lancar. Yang diketahuinya yaitu rasio lancar sebesar 2, liabilitas lancar sebesar 500 juta dolar. Nah, berdasarkan rumus, aset lancarnya itu dibagi liabilitas lancar kalau nyari rasio lancar. Karena kita nyarinya aset lancar, jadi rumusnya itu dibalik. Rasio lancar dikali liabilitas lancar. Jadi 2 dikali 500 juta dolar sama dengan 1000 juta dolar. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan lanjutannya. Rasio cepatnya itu sama dengan 1,6. Sudah diketahui, lalu liabilitas lancarnya 500 juta dolar, dan yang udah kita cari tadi, aset lancarnya sebesar 1000 juta dolar. Nah, dari rumus, yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas. Sekarang kita masukin dulu. Aset lancarnya ada 1000 juta dolar dikurangi persediaan, karena persediaannya belum kita ketahui, jadi kita tulis dulu sama persediaan. Dibagi 500 juta dolar buat liabilitas. Nah, lalu sekarang kita masuk ke bawah, kita bagi jadi 2 bagian. Yang di bagian kiri yaitu 1000 juta dolar dari aset lancar dikurangi persediaan, sama dengan di bagian kanan, rasio cepatnya kita kaliin sama liabilitas lancar. Jadi 1,6 dikali 500 juta dolar. Nah, di bawah 1000 juta dolar dikurangi 800 juta dolar. Nah, 800 juta dolar dari mana sih? Nah, yang 800 juta dolar itu perhitungan dari rasio lancar dikali sama liabilitas lancar. 1,6 dikali 500 juta dolar yaitu 800 juta dolar. Tapi kenapa hasilnya jadi negatif? Karena kan tadi posisinya dari kanan, kita pindah ruas ke kiri buat ngisi si persediaan. Nah, jadinya negatif. Asalnya positif, pindah ruas jadi negatif. Jadi 1000 juta dolar dikurangi 800 juta dolar sama dengan 200 juta dolar untuk persediaan. Nah, sekian penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Siti Nur Ayana dengan NPM 101207995. Saya dari STIS STEMI Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek atau 1 tahun. Jika rasionya besar, berarti perusahaan tersebut mampu membayar hutang jangka pendek. Tapi perusahaan yang dikatakan liquid itu jika perusahaan mampu membayar hutang, yang ini karena rasio likuiditas itu berarti hutang jangka pendek. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari rasio likuiditas. Pertama saya akan menjelaskan rasio lancar atau current ratio. Rumus current ratio ini adalah aset lancar dibagi liabilitas lancar. Misalnya, contoh soalnya, aset lancar ada 1640, sedangkan liabilitas lancar atau hutang lancar ada 750. 1640 dibagi 750 berarti menjadi 2,18. Artinya apa? Artinya aset lancar 2,18 kali lebih banyak daripada liabilitas lancar atau hutang lancar. Karena
current ratio itu dalam bentuk persen, maka dikalikan dengan 100. 1640 dibagi 750 dikali 100% menjadi 218%. Artinya, setiap hutang lancar atau liabilitas lancar Rp100 akan dibayar oleh aset lancar Rp280. Akan dibayar oleh aset lancar Rp218. Lalu kita bandingkan dengan rata-rata industri. Rata-rata industri untuk current ratio adalah 2 kali, sedangkan tadi sesuai contoh untuk di perusahaan A current ratio-nya 2,18 kali, sehingga perusahaan A lebih besar dari rata-rata industri. Ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar hutang perusahaan A lebih baik daripada rata-rata industri yang ada. Perkenalkan, nama saya Cahya Putri Juliandaru dengan nomor NPM 101200771 dari kelas G2 Manajemen, mahasiswa STIS STMB Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi laporan arus kas dari perusahaan Alibit Produk tahun 2015. Yang harus kita ketahui, laporan arus kas dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kegiatan operasi, kedua, aktivitas investasi jangka panjang, yang ketiga, aktivitas pendanaan, dan yang keempat, ringkasan. Dan rumusnya FCF sama dengan pendapatan bersih ditambah depresiasi atau amortasi dikurang perubahan working capital dikurang pengeluaran modal. Selanjutnya kita harus menentukan poin-poin dari 4 bagian tersebut. Yang pertama, kegiatan operasi meliputi laba neto sebesar $117,50, penyusutan dan amortasi $100, kenaikan persediaan min $200, kenaikan piutang usaha min $60, kenaikan utang usaha $30, kenaikan upah dan pajak yang masih harus dibayar $10. Kas neto yang disediakan oleh kegiatan operasi sebesar min $2,50. Min $2,50 itu dari hasil semua poin-poin tersebut atau angka-angka di atas. Yang kedua, aktivitas investasi jangka panjang meliputi tambahan untuk properti, pabrik, dan peralatan sebesar min $230, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar min $230. Yang ketiga, aktivitas pendanaan meliputi kenaikan wesel bayar $50, kenaikan obligasi $170, pembayaran dividen kepada pemegang saham min $57,5, kas neto yang disediakan oleh aktivitas pendanaan sebesar $162,50. $162,50 itu hasil penjumlahan dari kenaikan wesel, kenaikan obligasi, dan pembayaran dividen. Selanjutnya, yang keempat, rangkuman meliputi penurunan neto dan kas jumlah neto dari PIN 1, 2, 3 sebesar min $70. Min $70 itu hasil dari kas neto yang disediakan, kas neto yang digunakan, kas neto yang disediakan pada poin ketiga 1, 2, 3 yang sebesar min $2,50 dikurang min $230 dikurang $162,50 yang menghasilkan min $70,00. Selanjutnya, kas dan setara kas pada awal tahun $80. Itu hasil dari penyusutan dan amortisasi dikurang kenaikan piutang usaha sama dengan $40 ditambah kenaikan utang usaha $30 ditambah kenaikan upah dan pajak $10 menghasilkan $80. Kas dan setara kas pada akhir tahun $10, pengurangan dari $80 dikurang $70.